Malaysia bilang Indonesia rugikan AFF. Apabila negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia juga mengambil keputusan yang sama seperti Indonesia dengan menurunkan U22, maka AFF ini menurutnya bisa hilang. Yo serah kami lah, kami nak nurunin yang senior kek, yang muda kek, ngapo emangnya? Terus ngapo pula bilang Indonesia ngilangin marwah dari Piala AFF? Menurutnya Indonesia menurunkan tim muda itu merugikan dan membuat pamor AFF itu jadi turun. Asal kau tahu dewe, yang ngilangin marwah Piala AFF tuh justru yang ngurus Piala AFF tuh dewe. Yang ngurus Piala AFF nih, dah adu becus. Ada dak dari kamu yang pergi ke FIFA ngurus supaya Piala AFF nih masuk ke kalender FIFA? Ada dak? Karena menurut pengamat Malaysia ini, AFF itu adalah turnamen yang sangat bergengsi banget. Jadi yang turun ya harus timnas terbaik katanya. Kalau kamu pengen kami Indonesia nurunin pemain terbaik, pemain senior, ya harusnya kalian tuh lobby FIFA. Bilang ke FIFA, tolong jadiin Piala AFF nih masuk ke kalender FIFA. Jadi di sini klub bisa ngelepas pemainnya. Jangan nyalain Indonesia. Ya terserah Indonesia lah, jangan nurunin siapa. Sekuat muda apun sekuat tua. Ya, pemikiran Zakaria Rahim ini mirip dengan pemikirannya Bung Toel dan juga Akmal Marhali ya, yang mendewa-dewakan Piala AFF. Makanya dia minta ya negara lain jangan ikut-ikutan Indonesia kirim tim muda ke AFF. Ini saran aku buat negara ASEAN yang fokus bela ke negara kamu dewe. Kami udah dapet piala gak apa-apa. Lagian juga 10 kali kita menang Piala AFF, tidak ada gunanya kalau kita tidak ada masuk ke Piala Dunia Round 3. Dan kami lebih bangga menjadi negara ASEAN pertama yang masuk ke Piala Dunia daripada harus menangin 20 kali Piala AFF. Ngerti? Toh lu kalau juara juga nggak dapet ranking juga, nggak dapet poin juga. Timnas Indonesia disepelekan oleh salah satu media asal Vietnam, Soha. Bahwa media dari Vietnam sendiri mengutip pernyataan dari Shin Tae-yong ini dan menyimpulkan bahwa Shin Tae-yong tidak percaya diri. Menurut Soha, timnas Indonesia tidak terlalu menjadi ancaman pada ASEAN Championship 2024 ini. Nah, dalam hal ini kita juga sebagai supporter harus berpikir secara realistis bahwa dengan mengandalkan para pemain muda tentu akan sulit bagi timnas kita untuk menjadi juara. Mungkin juga akan sulit untuk bisa lolos ke final. Dikutip dari berbagai media di Vietnam, timnas Vietnam memiliki misi dan tekad untuk mengalahkan Indonesia demi mengembalikan harga diri. 3 kali kalah beruntun atas timnas Indonesia di level timnas senior, hingga selalu kalah di level timnas kelompok umur, membuat Vietnam memiliki dendam yang amat dalam atas Indonesia. Akan bermain seperti apa Indonesia dengan komposisi pemain seperti ini? Pasti defense counter. Dia akan menguatkan pertahanan dulu. Defense counter itu kan di level ketika melawan tim-tim yang sering ke Piala Dunia. Tapi ini kan tim yang sebetulnya secara di atas kertas di bawah kita, Bung Yuke. Tapi yang dihadapin senior. Piala AFF tahun ini apa bener seenggak seru itu? Bayangkan saja kemarin-kemarin kita lawannya Arab, Australia, Jepang. Besok kita lawan siapa? Kalau AFF Kamboja, Filipina, Vanuatu. Yang membedakan juga adalah bahwa turnamen kita di round 3 ini masih ada asanya nih. Iya. Di saat beberapa negara ASEAN udah mulai cuek dengan Piala AFF, tapi timnas Australia malah pengen ikutan turnamen bergengsi antar negara ASEAN. Yap, kalian gak salah dengar. Salah satu media Australia bernama Daror emang secara jelas menyampaikan hal tadi. FYI, timnas Australia emang udah gabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF sejak tahun 2013. Namun karena level Australia yang jauh lebih tinggi dibanding negara ASEAN lain, makanya Australia di blacklist atau dilarang ikut Piala AFF level senior meski mereka jadi anggota AFF. Nah, tapi kata media Australia tadi, hal ini merupakan kerugian bagi The Socceroos. Apalagi negara ASEAN yang sudah semakin berkembang, saling bergantian tampil di kualifikasi Piala Dunia Round 3 dan kerap kali merepotkan timnas Australia. Bahkan mereka menyebut bahwa turnamen ini bisa jadi keuntungan timnas Indonesia yang akan jadi lawan mereka pada bulan Maret nanti. Dror bahkan mendesak Federasi Sepak Bola Australia untuk melakukan negosiasi ulang dengan AFF. Tujuannya agar mereka bisa mendapat keuntungan untuk ikut Piala AFF level senior. Dengan begitu, mereka bisa memiliki kans yang sama untuk berkembang seperti negara ASEAN lain, khususnya timnas Indonesia.